Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah hari ini. Bapak, Lord, terima kasih Tuhan, sungguh enggak kebetulan Tuhan kalau Engkau tempatkan kami, Engkau ajak kami untuk datang di ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya sesuatu yang mau Engkau sampaikan lewat ibadah hari ini Tuhan kepada hidup kami. Bapak, Engkau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, karena kami mau siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tos kanan kiri kalian katakan shalom. Saya undang tepuk tangan semuanya. Berbesar kau berisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku, Allah Bapa. Ku lepaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Haleluya, Dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Haleluya, mukjizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Kau hebat, terbesar, kau berisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku, Allah Bapaku. Katakan dengan iman, ku lepaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan.
Silakan duduk. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kuasa-Mu yang sungguh nyata buat setiap kami Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, Kau Allah yang berperang buat kami. Kau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapak, kini kami perlu Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau buka hati pikiran kami Bapak. Penuhi kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ini kami Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan. Yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah
setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Cuma Tuhan katakan, ini kerinduan kami Tuhan. Dalam hidupku membawa, ini penyembahan kami Tuhan. Dalam hidupku, yes Tuhan, kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku, kau pun menunggu.
Dondong yang rindu untuk dipenuhi Tuhan, angkat tanganmu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan. Dengan minyak kudus-Mu penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, urapiku, dengan minyak kudus-Mu penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami, urapiku, Sekali lagi katakan, dengan minyak kudus-Mu. Yang terima pengurapan dari Allah, dari Roh Kudus, mari bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang kami alami Tuhan. Dalam serangkaian peristiwa demi peristiwa, dalam setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau, bahwa setiap jengkal dalam setiap kehidupan peristiwa kami adalah turut campur tangan dari Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah Juru Selamat kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang mati di kayu salib gantikan kami. Engkau mati dan Engkau bangkit Tuhan, dan Roh Kudus-Mu dicurahkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, menutup bungkus setiap keluarga kami Tuhan, yang ada di rumah mungkin yang tidak ikut dalam ibadah ini. Sanak keluarga kami Tuhan, biar kami bisa melayani-Mu, biar kami bisa beribadah dengan baik, dan kami sungguh menerima Roh Kudus dicurahkan. Kami mengalami itu, kami boleh berbahasa lidah, dan lebih dari semuanya itu Tuhan, biar kami menjadi pemenang saat pulang dari tempat ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih untuk para penata layanan. Shalom Bapak Ibu, saya menyapa yang di sini dan juga yang lagi online ya. Shalom, saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik ya, dalam keadaan sehat ya. Meskipun cuaca nggak ada apa-apa sih, cuman kadang daya tahan tubuh kadang bisa turun. Jadi pesan saya tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan.
Bapak Ibu, ini satu kesempatan yang diberikan ke saya, ini suatu luar biasa karena ini adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Karena ceritanya ini adalah setiap KPK harus melayani, akhirnya saya jatuh di hari Sabtu ini gitu Bapak Ibu ya. Dan Dewasa Muda ini itu harusnya Koko Agus yang melayani, tetapi akhirnya Koko Agus dengan kerendahan hatinya ngomong, Bapak Beni saja yang melayani. Terima kasih Koko Agus untuk kesempatannya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau kita bicara dengan tema pada bulan Juni ini adalah tentang menata ulang kehidupan. Tadi pagi yang ikut doa pagi, Pak Yusak juga mencapaikan dengan gamblang banget tentang menata ulang kehidupan. Dibacaannya di Roma 12 ayat yang kedua, kita tidak perlu membaca karena mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali membaca itu. Dalam setiap ibadah yang disampaikan bahwa apa sih tema dalam bulan ini, yaitu menata ulang kehidupan. Dan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus pada sore ini, saya ingin kita nanti pulang, kita bisa mendapatkan pesan bahwa ya kita perlu Roh Kudus untuk menata ulang kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita nanti punya kehidupan yang berkenan kepada Allah. Amin. Yuk kita buka dalam bacaan di Matius 5 ayat yang ke-16. Seperti biasa, tim multimedia tolong bantu saya untuk menampilkan firman Tuhan. Dan nanti kita bisa membaca bersama-sama. Di Matius 5 ayat yang ke-16. Saya bacakan dulu yang ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saya sengaja membacanya dengan pelan, supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman mencerna dengan baik. Kita lanjut di ayat yang berikutnya, di bacaan berikutnya. Di Filipi 2 ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat yang ke-15. Kali ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya mentranslasikan bahwa saat kita hidup berkenan kepada Tuhan, saat kita menata ulang kehidupan kita dan berkenan kepada Tuhan, hidup kita itu kayak seperti bintang-bintang bercahaya. Namanya bintang-bintang itu sesuatu yang unggul, sesuatu yang menarik. Nah, sore ini menarik bahwa kita akan diingatkan dengan kesederhanaan firman Tuhan, yang mungkin juga nanti bisa kita menjadikan rema dalam perjalanan hidup kita, dan mungkin kita nanti juga merenungkan apa yang pernah kita alami tentang perkenanan kepada Tuhan. Jadi ada 6 bagian sebagai bahan pembicaraan kita, sebagai barometer. Apakah kita ini sudah menata ulang kehidupan kita untuk hidup dengan perkenanan Tuhan? Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Multimedia tolong bantu Ayub 22 ayat 21. Jadi ada 6 bagian Bapak Ibu dan teman-teman untuk bahan pembicaraan sebagai barometer kita, apakah kita sudah menata ulang kehidupan kita agar hidup kita berkenan kepada Allah. Bagian yang pertama, yang paling penting, yang pertama itu selalu identik paling penting, hubungan dengan Tuhan. Ayub 22 ayat 21. Saya bacakan. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Amin. Kata kuncinya di sini apa Bapak Ibu, teman-teman? Menjadi orang yang ramah. Dan dikatakan orang yang ramah terhadap dia menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada satu survei, kesuksesan itu ternyata Bapak Ibu dan teman-teman, 15% itu dari kemampuan teknis. Begitu. Dan sisanya adalah dari kemampuan menjalin relasi, hubungan dengan orang lain. Secara sederhananya begini, jadi akan ada banyak potensi, akan ada banyak kesempatan-kesempatan yang begitu besar saat kita punya banyak relasi. Tetapi akan menjadi jauh lebih besar saat kita punya relasi dengan Tuhan, dengan frekuensi yang lebih gede, lebih sering lagi. Kenapa? Karena Allah adalah sumber hidup, sumber kehidupan. Hidup akrab, hidup akrab kepada Tuhan.
walaupun sudah diberkati secara materi. Artinya tidak pernah kita jangan sampai mematok, oh karena saya sudah nyaman, maka kita nggak perlu lagi menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena menjalin hubungan dengan Tuhan itu seperti kayak journey, kayak perjalanan hidup yang nggak ada endingnya. Endingnya nanti kalau kita sudah meninggal. Hampir ya. Bahwa, tunggu, sebelum saya masuk ke sini, bahwa relasi kita dengan Allah itu sebenarnya waktu awal pertama kali itu terputus karena dosa. Betul ya? Dan kemudian akhirnya itu digenapi, diperbaharui saat Allah di kayu salib, dia mati di atas kayu salib, dan kemudian karena karyanya di kayu salib, akhirnya relasi yang terputus itu disambung lagi. Akses sudah terbuka. Jadi sementara kalau kita tidak menggunakannya kembali akses tersebut, bukankah itu suatu kebodohan? Karena Allah sumber kehidupan, kan Allah pun juga membuka dirinya untuk dijumpai. Hampir seluruh tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca dalam firman Tuhan, mungkin dibicarakan tentang apa yang mereka memiliki, kekayaannya, dombanya, kambing dan segala macamnya. Tetapi paling penting esensinya adalah pengalaman rohani yang dialami dengan Tuhan oleh masing-masing tokoh Alkitab. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kita miliki materi itu bukan hal yang menarik sebenarnya dalam percakapan kita. Kadang, saya ini kan sudah tinggal di Sidoarjo Coret ya Bapak Ibu ya. Iya ya, Sidoarjo Coret saya tinggal ya sekarang. Berbeda culture-nya Bapak Ibu. Gampangannya apa? Naik mobil gitu ya. Sidoarjo ini masih kalem gitu. Slow gitu ya. Kok di sana, wes. Wah, kalau hati nggak dijaga, ngegas langsung. Nggak mau kalah, pepet. Wah. Jadi begitu kerasnya hidup di Sidoarjo Coret itu yang di sana gitu. Apalagi daerah barat itu. Dan kemudian dalam satu perkumpulan gitu ya, percakapan mereka tentang apa? Nggak perkara tentang hal yang, ya mohon maaf, apa yang kita punya gitu loh. Nah, tetapi saya mau ingatkan bahwa saat kita menjadi saat kita dalam kehidupan kekristenan, percakapan kita itu bukan materi, bukan apa yang kita miliki gitu kan. Ada yang mungkin bahkan sempat saya pernah melihat dalam satu media sosial, foto saldonya yang di bank, dipajang, wih sewangar ini. Aku ya mau foto sebenarnya, foto utangku di bank gitu ya. Ake-akean tak, ayo Bapak Ibu sama saya gitu ya. Gitu. Jadi itu bukan ajaran kekristenan. Kekayaan rohani adalah sejauh mana, jadi kita ini seharusnya berlomba-lomba tentang kekayaan rohani di mana sejauh mana pengalaman kita paling besar dengan Allah. Gitu kan. Oke, saya ditolong sama Tuhan. Pak Aryadi pernah ditolong Tuhan. Saya pun juga pernah ditolong Tuhan dalam kehidupan pernikahan saya. Ya kan? Saat ada berhubungan dengan anak saya. Saya banyak sekali ditolong Allah. Jadi itu yang kita lombakan. Bagaimana Allah memberikan suatu pengalaman hidup dan pertolongannya dalam kehidupan. Ini yang menjadi percakapan dengan di antara orang Kristen yang mungkin kita sering jumpai dalam komsel mungkin. Ayo, saatnya bersaksi. Nah, itu gunakan Bapak Ibu untuk bersaksi. Teman-teman di dewasa muda, teman-teman kami itu cukup banyak. Sampai banyaknya sering banyak yang nggak datang gitu ya, Ko Agus ya, gitu ya. Tapi kami ada segelintir orang yang ada di dewasa muda itu, ya kami saat ada waktu kesaksian, mereka bersaksi. Saya juga nggak nyangka mereka itu kayak enak aja ngomong, cangkemnya gitu kalau ngomong perkara kesaksian. Tapi it's okay, saat mereka menyatakan tentang Tuhan, bahwa itu benar, bahwa itu enggak, bahwa itu salah, saya percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan mereka masing-masing, para dewasa muda di tempat komunitas saya. Saling bersaksi, jadi saat kita ada kesempatan untuk bersaksi, ayo gunakan itu bersaksi. Saat kita di marketplace, di tempat pekerjaan, kita tetap bersaksi. Istri saya jago kalau bersaksi, karena dia punya tim di kantornya. Dia mulai dengan berdoa, ya sederhana dengan berdoa, membaca firman Tuhan. Kadang yang dijadi ilo-iloan gitu, sok suci, sok gini, tapi nggak apa-apa, sudah ajar aja. Itu firman Tuhan nggak akan pernah kembali dengan sia-sia ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah percakapan yang harusnya kita lakukan saat kita dalam komunitas kekristenan kita. Jadi hubungan dengan Tuhan itu adalah hal yang penting. Menjalin hubungan kepada Tuhan, ada doa, ada berdoa, dan ada firman. Saat kita berdoa artinya kita berbicara kepada Allah, dan saat kita membaca firman, yaitu saatnya Tuhan berbicara kepada kita. Dan kadang saya pun mengalami, kita doa itu udah nggak bisa ngomong lagi.
oh boy ngomong apa maning doa, mosok minta-minta terus gitu ya. Sampai minta aja sudah nggak bisa ngomong gitu kan ya. Tapi kadang muncul perasaan kayak tiba-tiba wah, nangis toh. Menangis saja gitu dalam satu periode. Cuma ngomong terima kasih Tuhan dia. Tidak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalami, saya rasa juga pernah mengalami. Tapi nggak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu. Justru saat kita merasakan hal yang hanya dengan tetesan air mata, dengan ucapan syukur, Allah itu melihat kedalaman hati. Ya, jadi mari kita tetap bertekun, karena Allah itu tahu tentang kedalaman hati kita, dan mari kita tetap bertekun dalam doa dan pembacaan firman. Sekali lagi, hubungan dengan Tuhan, bagian pertama, ini adalah core-nya. Saat kita gagal dalam berhubungan dengan Tuhan, atau dengan kata lain kita gagal mengandalkan Allah, maka itu akan menggagalkan seluruh ekosistem dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Allah, ada masalah, ada tantangan boleh datang, tapi Tuhan akan tetap memberikan kemenangan. Amin. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan harus kita jaga. Yang kedua, integritas pribadi. Apa itu integritas pribadi? Disiapkan multimedia di Daniel 6 ayat yang keempat sampai kelima. Apa integritas pribadi? Sederhananya kesamaan antara kata dan perbuatan. Di ayat sebelumnya, berarti di ayat yang keempat, ketiga, kita belajar di tokoh Alkitab Daniel. Di ayat yang ketiga, sebelumnya, ya, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Daniel ya Bapak Ibu, pasti sudah tahu backgroundnya, nanti saya jelaskan sedikit. Dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Lanjut, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab apa? Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Sedikit background dari Daniel adalah seorang buangan ya Bapak Ibu ya, seorang budak. Dan ternyata pada karirnya gitu ya, dia bisa sangat dipercaya karena dia punya spirit of excellence. Apa itu? Roh yang kuat. Terus kalau kita baca-baca dalam firman Tuhan di seputar Daniel, apa yang dia lakukan? Dia 3 kali setiap hari dia berdoa kepada Allah. Dalam kehidupan praktikal hari-hari ini, saya tidak berbicara tentang berapa banyak kita berdoa kepada Allah. Tetapi berapa sincere, berapa tekun, berapa benar tulus saat kita berdoa kepada Allah. Benar-benar ada waktu yang khusus untuk Allah, untuk kita berdoa, untuk kita bercerita, untuk kita kadang juga menjadi pertanyaan gitu ya saat kita berdoa, Tuhan ini kenapa terjadi di dalam kehidupan aku? Dan itu nggak ada jawabannya gitu. Nah ada waktu khusus yang dilakukan oleh Daniel, dia berdoa kepada Allah 3 kali setiap hari. Dia berbicara tentang apa? Tentang hubungan kepada Tuhan yang ia tetap pegang dan ia tetap jaga. Dan ini yang menjadi core-nya. Dan akhirnya buahnya adalah integritas pribadi. Bapak Ibu, berlian, emas, permata kalau dibuang di sampah ya tetap berharga. Kalau kita temukan, kita rebutan temukan, ya pasti itu tetap berharga, meskipun itu ada di sungai atau di mana itu. Dan Daniel pun seolah-olah seperti itu, walaupun dia budak buangan dibuang ke Babel, dia tetap naik. Karena ada inner quality dalam dirinya, yaitu integritas dia. Saya membaca ada satu artikel di lowongan pekerjaan, satu perusahaan gitu, di bagian keuangan. Jadi perusahaan perlu orang keuangan, accounting gitu kan ya. Mereka ditulis dalam requirement-nya, kebutuhannya, mereka mencari sarjana keuangan, mencari sarjana ekonomi, dan yang menarik terakhir itu sarjana teologi. Ya, gitu ya. Ini bukan mengatur keuangan gereja ya, keuangan gereja panggil Pak Hendri cukup. Saya juga bisa lah, gitu kan. Tapi ini perusahaan besar, sarjana teologi gitu loh ya. Ternyata usut punya usut, kenapa? Ya, ternyata rupanya yang dicari saat-saat ini tuh gampang nyari orang yang bertitle itu gampang banget, tetapi orang yang cari, orang yang punya integritas, cari orang yang jujur, itu gak gampang. Kejujuran itu sebagai bentuk dari integritas dan hal yang sangat penting dalam segala bidang kehidupan. Bapak Ibu pasti punya pengalaman jauh lebih banyak dari saya, terutama yang sudah bekerja gitu kan ya. Kita
Kalau nggak punya integritas, kita nggak akan mungkin bisa dipercaya sama pimpinan kita nggak mungkin dipercaya oleh customer kita nggak akan mungkin dipercaya oleh rekan-rekan sekeliling kita sampai kita dapat suatu level yang tinggi. Ada satu ilustrasi yang bisa menggambarkan tentang pentingnya integritas. Suatu kali ada seorang penjual kuda. Nah, ada penjual kuda, datang satu pembeli ini. Si A, katakanlah si A pembeli. Berapa kudanya ini? Pak, penjualnya ngomong dengan lantang. Saya ini kepingin untung 500. Saya beli kudanya 1.500. Jadi saya jual ke Bapak, noceng. Gitu ya. Waduh, sungguhan ini kok susah banget, nggak bisa ditawar. Nggak bisa Pak, karena saya mau untung gopek. Saya dapat harga kudanya 1.500, saya jual 2.000. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau saya salah? Betul ya? Nah, oke lah, transaksi jual beli jadi. Diambillah kudanya itu, dibawa pulang. Si penjual happy, oh ya udah laku satu gitu. Dalam perjalanan pulang, nggak lama dia membersihkan, melakukan administratif, berkas-berkasnya. Dia nemuin, ternyata waktu dia beli kuda itu harganya bukan 1.500. Loh, 1.000 cecing cuman. Berarti dia salah ngomong waktu kemarin jual. Akhirnya punya integritas. Dia datang ke seorang pembeli tadi. Ternyata pembelinya adalah seorang pengusaha. Dia ngomong, Bapak, sorry saya ralat. Saya jualnya tadinya kan 2.000. Ternyata saya dapat kuda itu 1.000. Berarti saya harusnya jual ke Bapak 1.500. Tak balik nonggopek. Gitu kan ya. Singkat cerita bahwa sang pembeli itu langsung ngomong bahwa Anda orang yang berbeda dengan orang yang lain. Hal sederhana ini membuat jadinya mulut dari pengusaha ke pengusaha ngomong, kalau kamu cari kuda, lu cari orang ini. Kalau kamu cari kuda, kamu cari ini. Jadi kalau cari jam ke gitu ya. Menunjukkan Bapak Ibu bahwa pentingnya integritas. Ini sederhana sebenarnya. Ya kalau ditanya ceritanya ini, ya ini namanya ilustrasi gitu kan. Tetapi tahukah kita bahwa kesederhanaan dengan kejujuran itu akan membawa hal yang baik. Amin. Tadi saya dengar kalau cari jam, carilah. Kalau mau benerin rumah, carilah. Gitu ya. Itu adalah hal yang kedua, integritas. Kita lanjut lagi, cepat. Yang ketiga, pernikahan dan keluarga. Saya ulangi sedikit. Tadi yang pertama, core-nya adalah hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah pernikahan dan keluarga. Menarik, kenapa saya sisipkan pernikahan dan keluarga ini? Karena nanti ada teman-teman remaja, nanti teman-teman juga nanti, adik-adik nanti akan juga berkeluarga, paling nggak didengerin aja. Bagi Bapak Ibu, mari kita cerna dalam-dalam. Saya mohon izin bukan untuk mengajari, saya juga sedang belajar. Firman Tuhan ini ke sana dan juga ke saya juga kok. Tajam ke saya juga. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai ke 5. Tolong dibantu multimedia. Nah, kali ini saya minta kita membaca bersama-sama. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai ke 5. Sudah? Oke, terima kasih. Yuk kita baca ayat 4 sampai 5 ya. 2, 3. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Bapak Ibu, mungkin ini arahnya ke kepala keluarga kali ya gitu ya. Tapi ini berlaku universal Bapak Ibu. Yang hendak disampaikan adalah keluarga itu adalah hal pertama yang harus kita bangun. Ada lagunya. Harta yang, ya tahu kan? Itu harta. Jadi itu adalah keluarga adalah hal pertama yang harus kita bangun. Saat kita sudah bisa menjadi berkat kepada keluarga kita, maka kita bisa menjadi berkat. Kalau kita yang melayani, kita bisa melayani jemaat. Itu sudah, maksudnya dalam pembelajaran dan pengalaman saya, saat saya berhasil dalam keluarga, saat saya bisa mengelola keluarga, bukan keuangan juga saja ya, mengelola keluarga, artinya aspek kehidupan itu akan mengikuti. Kita bisa memberkati di mana saat kita melayani. Bapak Ibu jangan sampai ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Saya sampaikan, banyak orang yang sumpek dalam keluarga
ruwet keluarganya. Akhirnya dia refreshing. Bukan ke Trawas refreshingnya, tapi ke gereja. Mulai ada celetukan-celetukan, ya mending tuh di gereja daripada ke dugem, ya bener juga gitu kan ya. Bener juga ya. Tapi yang mungkin yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kita punya problem di keluarga, akhirnya kita refreshing ke gereja gitu kan ya, dan kita nggak menyelesaikan akar masalah tersebut gitu kan ya, karena saat kita refreshing ke gereja, apalagi kita melayani, terutama saya, saat saya tidak bisa mengelola keluarga saya, dan kemudian saya melayani, main musik, main cemprong, membaca firman Tuhan ini gitu kan ya, pada takaran tertentu ini nggak akan jadi berkat Bapak Ibu. Makanya melayani itu beban Bapak Ibu. Tapi nggak boleh ngomong gitu ya. Saya mengundang untuk semua orang yang melayani harus tetap melayani. Tapi kita harus tahu kontekstualnya saat kita melayani, kita harus clear dulu dalam keluarga Bapak Ibu. Saya sering kali ngomong sama teman-teman dewasa muda, lu bullshit lah ngomong lu pelayanan lu sangar-sangar gitu. Tapi lu keluarga lu sama istri aja nggak bener lu. Ada uang laki. Saya sudah terbuka uang laki sama istri ya. Tapi saya ngomong sama dia, ini uang laki, ini bagian aku, ya, bo diotak-atik, gitu ya Bapak Ibu. Tapi tak kasih tahu jumlahnya adanya segini gitu kan ya. Kadang yang kani nggak sesuai ya, itu namanya kilaf gitu. Tapi ya tak kasih tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi ya, jangan sampai kita saat kita berhasil dalam pelayanan, tapi kita nggak bisa kelola keluarga kita. Banyak hal loh kita bicara tentang keluarga. Jangan sampai, ini bahasa bisnisnya, jangan sampai mengekspor kegagalan dari keluarga itu ke gereja gitu kan ya. Sekali lagi, semua itu harus diberesin dulu akar-akarnya, keluarga kita terutama, dari lingkup yang paling dekat. Mungkin bagi sebagian orang saat ada masalah keluarga, ini nggak semudah seperti disampaikan. Karena dalam beberapa case keluarga, permasalahan itu begitu sangat kompleks, dan saya memahami itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, termasuk saya, apakah kita sudah melakukan bagian kita gitu, sesuai dengan perkenanan Kristus? Apakah kita sudah melakukan maksimal? Oke, kita datang ke gereja karena kita ada masalah dari keluarga, kita datang ke gereja, tapi saat kita melayani ke gereja, apakah kita tahu tadi, oh iya, saya diingatkan dengan Tuhan, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan pemberesan dengan istri, harus melakukan pemberesan dengan saudara, harus melakukan pemberesan dengan adik kakak dan segala macam. Apakah bagian kita sudah kita lakukan? Atau kita hanya memandang sebagai ya sudah itu kompleksitas, pasti nanti ada waktunya Tuhan. Waduh, kacau Bapak Ibu. Saya juga tidak mampang Bapak Ibu. Tapi saat saya mengalami dalam fase tersebut, saya paham firman Tuhan ini menegur saya dengan jelas bahwa ya pelayanan Beni nggak ada artinya saat saya keluarga saya nggak berhasil. Saat saya ada masalah dengan papi mami saya, saat saya ada masalah dengan saudara-saudara, saya harus settle itu. Perkara kita udah melakukan bagian kita, terus kemudian itu hal outputnya masih belum baik, at least kita melakukan bagian dari kita Bapak Ibu. Sedikit catatan, karena saya sebagai orang tua, Agus juga sebagai orang tua, dan Bapak Ibu di sini juga sebagai orang tua, bahwa anak itu bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang baik. Untuk itu kita harus jadi teladan. Berkali-kali istri saya ngomong saat saya udah marah, saat saya udah capek dalam pekerjaan, pulang dari rumah, kadang itu kan bawaannya udah ngamuk gitu kan ya. Apalagi kalau di kerjaan gak cuan. Hari-hari ini saya menghadapi nggak cuan Bapak Ibu. Sampai bulan Juni ini saya bocuan Bapak Ibu. Jadi bawanya tung di sampai rumah. Ya saya tahu ekspresi wajah Anda tampaknya sama kelihatannya. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, kita punya anak di rumah jangan sampai melihat. Kita harus tetap menjadi teladan gitu kan ya. Bagaimana kita harus menjadi contoh gitu, dan engkau anak-anak remaja, bagaimana engkau juga bisa menjadi baik dalam pergaulanmu adalah bagaimana kamu bisa menjaga kualitas hubungan di dalam keluarga dengan saudara, dengan orang tua. Sedikit intermezzo, saya mendidik Juan, anak saya, memang jauh dari sempurna dan banyak sekali masalah dengan Juan dalam sekolahnya begitu kan ya. Tapi satu hal saat saya mencoba untuk mempelajari parenting dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat bahwa firman Tuhan ini benar Bapak Ibu. Juan kalau mau baik, Juan harus bisa baik dulu sama adiknya. Karena di rumah dia tuh ribut terus, iri, cemburu segala macam.
Akhirnya dia mengeksplod itu ke teman-temannya di sekolah, berantem, ribut, rebutan. Dan akhirnya dia mulai nyadarin bahwa dia untuk bisa menjadi baik, bisa menjadi diterima dalam sosial dia di sekolah, dia harus bisa diterima dulu di keluarga. Dia harus bisa menjadi baik. Jadi keluarga itu tempat belajar Bapak Ibu. Begitu pula saya ngelihat itu, saya bisa ngomong anak saya juga harus bisa melakukan. Bagaimana saya harus ngomong sama istri, bagaimana saya harus menghargai dia. Nah, ngomongin tentang istri nih, singkat aja ya. Ada satu quote yang mungkin Bapak Ibu juga sering dengar, happy wife, happy life, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan diinterpretasikan masing-masing gitu kan ya. Tapi tujuan pernikahan memang adalah untuk membahagiakan pasangan kita, membahagiakan keluarga kita. Jadi saya pesan, dan ini buat Ko Agus juga, Pak Hendri, kalau misalnya keluar kota, sesekali pulang bawa oleh-oleh kesukaan buat istrinya gitu ya. Tidak perlu besar-besar gitu ya. Yang kecil-kecil aja cukup gitu ya. Berlian, permata gitu ya. Jadi sekali lagi istri happy, keluarga bahagia. Jadi itu 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, yang kedua integritas, yang ketiga adalah pernikahan dan keluarga. Yang keempat, kesehatan fisik. Saya bacakan di Yosua 14 ayat yang 10-11. Kesehatan fisik. Nah, betapa pentingnya kesehatan fisik ini menjadi bagian untuk kita, untuk menata ulang hidup kita, agar kita hidup dalam perkenanan kepada Allah. Yosua 14 ayat 10-11, ini panjang saya bacakan aja. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini itu si Kaleb ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi ceritanya gini gampangnya Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu sering baca firman Tuhan, kadang lupa mungkin baca ini gitu ya. Harus baca dari awal gitu ya. Ini ceritanya tentang Kaleb gitu loh. Kaleb waktu itu umur 45 tahun ketika dia keluar dari Mesir. 40 tahun kemudian, nah berarti berapakah usia Kaleb? Tapi aku masih kuat gitu, seperti aku berusia 45 tahun. Meskipun sudah usia lanjut usia, tapi spiritnya seperti anak muda. Amin. Seperti Kaleb. Jangan kebalik ya, sekarang itu sering kebalik. Anak-anak muda, spiritnya kayak orang tua. Kayak gimana spiritnya orang tua anak-anak muda itu? Saya ditegur istri saya, kamu itu negatif mulu pikiran otak lu itu. Ya juga ya. Anak-anak muda ya berpikir harus lebih positif dari orang tua. Ya. Saat ngalami kegagalan, bukan itu untuk memberhentikan, justru berpikir, oh ini adalah hal yang harus kamu bentuk profilnya, bentuk gimana cara jalan keluarnya ya. Nah kembali lagi, kalau kita bicara Daud, nah tadi ada lagu praise yang pertama, keren banget tuh lagu praise-nya ya. British itu, saya tahu Bapak Ibu pasti agak kurang bisa mengikuti, tapi kalau buat anak muda, tadi ada salah satu teksnya mengatakan hempaskan Goliat gitu kan ya. Daud mengalahkan raksasa bernama Goliat. Berapa raksasa itu? 1. Kaleb, saat dia izin ke Yosua, kasih Hebron kepadaku, aku taklukkan Hebron. Di Hebron itu ada siapa aja di sana? Bangsa Enak. Bangsa Enak itu keturunan raksasa. Sak kampung raksasa kabeh dikalahno ambek si Kaleb. Bapaknya raksasa, ibunya raksasa, tetangganya raksasa, pamannya raksasa. Jadi banyak sekali gitu ya. Jadi ada satu contoh bahwa KFC, Colonel Sanders gitu ya. Ya saya cukup berempati ya, KFC banyak tutup gerai-gerainya mungkin karena persaingan gitu ya. Ya sedikit cerita aja, KFC itu masa-masa lalu saya dulu waktu remaja itu, waduh makan KFC itu enak gitu ya. Sekarang itu ada KFC, ada McDonald gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak sih KFC di depannya Tunjungan Plaza itu tutup Bapak Ibu? Tahu nggak? Hah? Tahu ya? Itu wes lama loh Bapak Ibu. Dibayangno sih. Sak ngono gede nih sudah lama tutup Bapak Ibu KFC. Padahal ayamnya haujek ya enggak. Terus sekarang KFC itu banyak promo-promo. Aku jadi advertising KFC. Enggak, saya memberikan contoh KFC, Colonel Sanders gitu ya, mungkin kita familiar. Dia itu tahu resep dan buat jadi waralaba saat dia usianya 70 tahun Bapak Ibu. So,
Kalau kita sekarang ada di usia lanjut, mari kita jaga stamina, supaya kita tetap bisa melayani dan nggak ada kata, oh kalah sama anak muda, tidak. Untuk itu mari kita jaga stamina fisik kita, supaya kita bisa melayani dalam kurun waktu yang lebih panjang. Jaga kesehatan, pola makan yang sehat, olahraga teratur, istirahat cukup. Yang kelima, kesehatan emosi. Di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4 ayat 31 ayat 32. Tolong dibantu tim multimedia. Saya tinggal 2 bagian lagi. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Lanjut. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus, dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kesehatan emosi. Jadi semua yang buruk, sampah-sampah, ayo kita buang dari hati kita, Bapak Ibu. Kita ganti, kita hidup dalam sukacita. Mari sering dengar hal-hal yang baik, yang bermutu gitu kan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kesehatan emosi salah satu caranya untuk bisa kita lakukan apa? Kita harus punya hobi. Hobi yang positif ya. Hobi punya banyak teman. Jadi barometernya gampangannya kalau kita setiap hari yang kayak tadi saya cerita bawaannya ngamuk mulu-mulu gara-gara bocuan ngamuk gitu kan ya. Terus sampai-sampai kalau kita ada kucing aja, kucing harus jalannya pelan-pelan. Jalannya bualang gitu. Nah itu berarti ada something wrong nih di urat-urat saraf kita ya berarti ya. Ada yang nggak lurus gitu loh. Jadi kesehatan emosi kita juga bisa praktekkan dengan memuji Tuhan, bersyukur, ngobrol humor dengan keluarga kita. Saya sedikit lagi cerita bahwa dalam hari-hari ini saya begitu berat gitu ya, karena bocuan itu dalam kerjaan ya. Kemarin saya nyanyi-nyanyi sama istri, sama anak-anak saya, sama anak saya yang Jolin itu. Wah, genjreng-genjreng lagu rohani semuanya gitu. Nanti istri saya juga akan menyanyi sebelum saya menyelesaikan firman Tuhan. Ternyata ya nggak menyelesaikan masalah sih gitu, nggak menyelesaikan masalah, tapi saya tuh seneng gitu loh, wih adem ya, rasanya ada fresh gitu, akhirnya bisa mikir gitu loh Bapak Ibu, yang tadinya mentok ini mentok, ternyata kebuka sedikit, oh be ini sok coba ya, nanti tak pikir, tak coba lagi, ya belum menjadi solusi, tapi ternyata saat memuji menunjukkan bahwa ada hal yang bisa memberikan refresh dalam kesehatan emosi kita, guyonan juga boleh sama keluarga, itu penting loh, anakku Juan. Ya ini aku bukan membuka aibnya Juan, tapi gak masalah saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ada anakku Juan ini, pertama dia itu ikut lomba matematika. Singkatnya, anakku ini tidak pede, soalnya teman-temannya itu jago-jago semua. Loh aku loh remedi her gitu kan ya. Mas pemelok gitu, wis gak apa-apa, tak jongkrok no ae, bayar gak apa-apa, ikut ae. Dia pusing, sampai gak bisa tidur malam itu. Anak seusia 8-9 tahun gak bisa tidur gara-gara mau ikut lomba matematika Bapak Ibu. Terus sudah les, akhirnya selesai sudah. Bapaknya kejam, terus sampai hari akhirnya hasilnya keluar 1,5 bulan. Dan tahu apa Bapak? Jadi ada peringkat gold, silver, bronze, sama nggak ada gitu, yang nggak ada nilai ini. Teman-temannya dia yang hebat itu ada yang gold, ada yang silver. Dia tuh bronze tengah-tengah Bapak Ibu. Loh, aku kaget. Saat diomong itu, coba cekin bener gak namanya itu. Dari sekolah itu kok ada ribuan Bapak Ibu. Ribuan dari semua sekolah di Indonesia. Bener anakmu? Iya bener, Juan Alvaro aku bilang. Terus Juan itu gua ya, oh hebat tapi. Saya bilang, ada 2 kemungkinan. Aku bilang gitu. Dia sudah tahu saat saya bilang, oh iya bener sih papi. Dia cerita, soalnya temanku yang pinter, si A katanya, itu pinter juara 1 terus di kelas. Dia tuh ada berapa soal, kalau sudah terhambat 1, dia tuh masih ngerjain yang soal itu. Sementara Juan udah ngomong, kamu lewatin dulu, kerjain yang lain. Nggak mau ngikutin saya, papi. Jadi dia ngerjain semuanya dulu. Nah, ini kemungkinan yang pertama, bejo-bejimu hebat. Yang kedua, ini accident ini, gurunya salah ini aku bilang. Yaitu sekedar jok-jok ringan yang dia membuat dia tertawa, dan saya juga tertawa. Semalam terakhir, saya itu kan dia kan habis sakit gitu kan ya, dia nggak tahu ya habis sakit gitu ya. Dia tuh suka dengan kartu-kartu gitu loh, beli kartu di Indomaret. Beberapa pekan yang lalu saya pulang dari Bali, saya itu mau belikan dia itu di Indomaret. Mohon maaf saya ngomong Indomaret. Diomong sama bapak ibunya jual Indomaret. Kartu itu sudah ditarik Pak, sudah nggak jual lagi. Wah semalam karena dia habis
sakit, dia ngomong, "Papi, you promising me untuk buying me some kartu itu." "Ayo, di mana?" "Indomaret." "Ayo, lek misalnya ada, tak beli no kamu." Ya tuh. "Lek gak ada, kamu pijitin papi," aku bilang gitu. Itu hal yang lumrah dalam keluarga saya, memijat itu. Oke. Terus singkatnya sampai Indomaret, dia tuh keluar dari mobil dan ngomong, "Dalam nama Yesus." Lu kebayang gak Bapak Ibu? Saya ngomong, lu saying Yesus gak perkara kartu-kartu ini, aku bilang. Lu gak boleh macam-macam loh. What's wrong gitu bilang. Ini harapanku ada. Aduh, ya terserah kamu, tapi jangan sembarangan sebut nama Tuhan Yesus. Singkatnya Bapak Ibu, semalam Bapak Ibu sungguhan ini ada istriku di depan kasir. Aku udah uangku gak keluar kan ya toh. Karena saya jembek juga, kesel juga dia beli kartu-kartu itu yang nggak penting gitu loh bagi saya gitu loh. Kata mbaknya, "Ada Pak." Jadi sekarang itu edisi terbaru Pak, yang tadinya begini menjadi begini Pak. Lo coba Bapak Ibu. Dia ketawa sama saya dan saya juga ngerasa, oh dalam nama Yesus men, luar biasa. Berkuasa. Jadi, yaitu intermezzo Bapak Ibu. Ya jadi itu untuk menjaga kesehatan emosi. Jadi saya sangat bersuka cita dengan anak-anak. Yang terakhir adalah bagian yang harus kita lihat adalah tanggung jawab keuangan. Nah, kita sedikit fokus lagi nih. Kita harus sadar terlebih dahulu nih. Nah, saya juga sering ngomong dalam dewasa muda juga bahwa Allah itu pemilik dan kita ini manajer, kita yang mengelola. Dalam setiap doa penutup saat dewasa muda saya selalu ngomong, "Tuhan Yesus, terima kasih untuk harta benda yang Kau berikan bagi kami. Tapi jadikan kami pengelola yang baik, karena ini berkat daripadamu." Pengelola yang baik itu Bapak Ibu bukan hanya disimpen tok, dapat raba, bukan Bapak Ibu ya. 1 Timotius 6 ayat 10, cepat yuk, saya bacakannya deh. 1 Timotius 6 ayat 10. "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Saya meminta dengan hormat Bu Devina bisa maju, pemain musik dan para pemuji, untuk kita menyanyikan pujian setelah firman Tuhan ini. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai kita cinta uang Bapak Ibu. Ada orang beriman dan kemudian menyimpang, itu bukan karena uang, tapi karena cinta uang. Beda ya Bapak Ibu ya. Cinta uang itu kayak apa? Serakah. Agus itu sering kali ngomong, "Ayo, ojo cinta uang, kerja terus, lembur terus," gitu. Mengingatkan ya bagus dia. Saya juga kesal juga diingatin terus setiap kali ngomong gitu kan ya. Jadi, tapi yang menyedihkan itu banyak sekali orang Kristen yang masuk dalam kubang tersebut Bapak Ibu. Nah ini, saya sebenarnya nggak tahu entah gimana saya kepingin ngomong ini juga Bapak Ibu. Ya semoga ini tidak ada terjadi di tempat ini ya. Jadi contoh di gereja itu ada komunitas ya. Kemudian ada salah satu komunitas dalam gereja itu ada orang yang menjadi afiliator, ada endorser gitu loh. Jadi dia mengenalkan hal itu kepada orang lain gitu kan ya, tanpa dibekali sesuatu yang tepat gitu kan ya. Jadi kayak macam begini, mungkin saya beri prolog sedikit ya. Sekarang itu kan banyak sekali penipuan tentang uang begitu ya Bapak Ibu ya. Trading, nggak usah ngomongin pinjol lah ya. "Oh iya, kamu mau dapat uang, kamu harus masukkan uangmu begini, trading tentang platform itu yang nggak jelas gitu ya. Nah jangan sampai ya di gereja itu ada seperti ini, ada komunitas, kemudian ada satu orang yang menjadi bagian dari itu gitu ya. Mungkin dia nggak berpikir akan menipu orang, tapi karena dia juga ada kebutuhan, dia mengajari rekan-rekannya gitu kan ya, tanpa dibekali hal yang tepat gitu kan ya. Akhirnya ikut orang-orang. Pertanyaannya kenapa kok orang Kristen bisa mau ikut gitu ya? Loh karena janjinya mendapat sekian persen begitu besar. Too good to be true Bapak Ibu. Terlalu bagus untuk dipercaya. Dan akhirnya kemakan dan kembali ke dasarnya sebenarnya ya nggak usah ngomong endorser atau orang tersebut, tapi ya kita juga harus punya pertahanan diri. Jangan kita menjadi serakah. Jadi jangan sampai ada kayak gitu ya Bapak Ibu. Terakhir bahwa mari kita mengejar berkat itu yang halal. Berkat yang halal. Emang ada ya berkat yang haram gitu ya. Jadi berkat yang halal seperti apa Bapak Ibu? Ya bekerja dengan rajin. Jangan bilang kita kerja santai nanti Allah provide everything. Enggak lah, nanti uang datang dengan sendiri. Tidak lah Bapak Ibu. Entah ya, dalam kehidupan saat ini tidak akan bisa seperti itu. Kalau misalnya kita nggak akan kerja keras, ya itu nggak akan coming ke kita. Kecuali memang ada kasih karunia anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya Tuhan pun melihat upaya kita saat Dia mau memberkati kita gitu Bapak Ibu.
Jadi Amsal 10 ayat yang 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang pertama kita harus bekerja yang rajin, kedua mencukupkan diri yang ada, gitu kan ya. Jadi jangan sampai yang sekarang kita terbawa juga gagah-gagahan hanya untuk suatu konten, untuk pencitraan, padahal nol isinya, gitu kan ya. Dan yang ketiga, saat kita ngomongin tentang tanggung jawab keuangan, kita juga harus bisa memberi di ladang Tuhan. Kita harus menjadi peduli dengan sekitar. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Orang pelit ada, tapi tambah miskin. Yang menyebar harta tambah kaya. Kenapa? Ya karena kita bukan sumber berkat. Kita manajer. Kalau kita mengalirkan itu, maka sumber itu akan jalan terus. Tapi kalau kita stop, ya itu akan cuma sampai di situ doang. Dan bahkan mungkin bisa hilang Bapak Ibu. Jadi, sedikit Bu Evi, Pak Henry, kami ada janji iman gitu ya, dalam setahun ini gitu ya, para diaken dan penatua. Saya mengingatkan kembali, saya terima kasih juga yang telah berkontribusi, para diaken dan penatua. Itu adalah salah satu tempat juga kita bisa menggunakan janji iman kita pada dalam ladang pekerjaan Tuhan yang perlu kita sikapi. Jadi Bapak Ibu, terakhir bahwa untuk menata ulang kehidupan kita, ya kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, itu adalah satu core yang penting. Yang kedua adalah integritas pribadi, ya kita harus punya kata dan perbuatan yang sama. Dan yang ketiga adalah pernikahan dan keluarga, ya penting banget. Saya juga belajar ini untuk bagaimana saya membentuk keluarga yang baik dan pernikahan yang baik. Sekali lagi bahwa jangan sampai kita keluar dari kompleks masalah keluarga kita terus kita refreshing di gereja. Ya, kita harus selesaikan. Justru kita refreshing di gereja betul, hal yang betul, tapi kita harus pulang saat dari gereja, kita harus beresin akar masalah kita dengan keluarga kita. Seberapapun kompleks masalah dalam keluarga kita, yang penting kita lakukan bagian kita atas perkenanan ke Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Yang keempat, kesehatan fisik kita harus jaga. Yang kelima, kesehatan emosi. Dan yang terakhir ada tanggung jawab keuangan. Mari kita renungkan bagian mana yang paling lemah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah tahu, maka pertanyaan selanjutnya, apakah malam ini kita mau punya komitmen untuk kita membenarkan itu. Mari kita minta tolong ke Roh Kudus untuk hadir, membaptis kita juga, kita bisa berbahasa roh, dan terutama untuk menata dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang ke-9 dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus. Jadi nggak hanya untuk kita bisa berbahasa Roh Kudus, tapi ayo pakai kesempatan ini pun juga untuk kita minta Roh Kudus menuntun, menolong, memperbaiki kehidupan kita agar semakin berkenan kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Satu pujian boleh dinyanyikan. Kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, namanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Cukupkanlah kami, cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diakukan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Selamanya Kau mulia selamanya. Kami menyembah, kami menyembah. Oh Yesus,
Kudus kami memanggil namamu. Haleluya. kami Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sekali lagi sembah Dia dan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kami sembah Kau kudus, oh Roh Kudus, Kau Allah kami, Kau kudus, Kau hadir bagi kami. Mulia bagimu. Iman itu siang katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah namamu dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Yesus, nyanyi pujian bagimu. Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, mari Kau hadir singgah dalam setiap hati kami. Biar kami merasakan bahwa Engkau hadir menuntun kami, menolong kami. Mari Engkau yang bisa berbahasa tidak. Mari kita berbahasa. Ya rada basik, ya rada papa. Muliakan namamu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar, namamu Dia Allah yang suka dipuji. Roh Kudus datanglah, Dia Allah yang sangat suka dipuji. Katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ini nyanyi pujian kami Tuhan, membesarkan namamu.
Luar biasa. Kau Allah yang begitu peduli dengan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menikmati hari yang ke-9, di mana kami boleh menapak tilas pencurahan Roh Kudus 2025 tahun yang lalu. Kami rindu Tuhan, kami mau menata seluruh kehidupan kami. Apa yang salah, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mau tinggalkan itu semua. Dan kami mau kembali kepada dasar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini boleh mengubah kehidupan kami. Berkati kembali hamba-Mu, Bapak Beni dan juga Ibu Devina. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau terus akan memakai kedua anak-Mu. Bahkan dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kedua anak-Mu untuk melayani. Berkati untuk kedua anaknya Juan dan Jolin, supaya keluarga kecil ini boleh terus Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami yang sudah mengikuti ibadah pada hari yang ke-9, hari pencurahan Roh Kudus, sebentar lagi kami akan pulang. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami mau membereskan semua supaya hidup kami kembali kepada dasar kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu sore hari ini kami terima berkat yang daripada-Mu. Dan Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan ibadah pada sore hari ini. Dan kami semua umat-Mu akan pulang dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan pada malam hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekedar Silakan Bapak Ibu dan